Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja. Karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah SWT mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah, sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan keluarga dan bagaimana solusi Islam mewujudkan keluarga sakinah. Pendengar yang budiman, yang jelas saya nggak sendiri. Hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Pendengar yang budiman, kapal berlayar kokoh mengarungi samudra tentu dinahkodahi oleh seorang kapten yang piawai. Sebagaimana biduk rumah tangga berjalan lancar, tenang dan bahagia di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga yang layak menjadi teladan. Siapa sih laki-laki yang tidak ingin menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya? Dan siapa juga wanita yang tidak ingin mendapatkan suami teladan yang mampu mengayomi diri dan keluarganya? Pendengar, kita akan membahas masalah ini dalam rubrik Keluarga Sakinah. Bukan hanya membahas seorang suami menjadi pengayom bagi keluarganya, tetapi juga apa peran istri dalam mendukung proses kepemimpinan suaminya. Oke, pendengar yang budiman, kita akan membahasnya setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Karena cinta kita berikan segalanya. Terwujud kisah cinta agung, tak terurai begitu indah antara sang Khalik dengan seluruh makhluk penghuni bumi. Dia tak berikan cinta hakiki sebagai cinta kasih sayang yang suci. Rahmatnya tak bersemi pada setiap insan manusia. Sebagian bersyukur ataupun banyak yang kufur, cintanya tetap mengalir dan terus akan mengalir, mengilhami agar manusia mensyukuri nikmat yang begitu banyak. Indah dan maha sempurna, terkagum bila kita buka mata. Cinta kita takkan bisa membalasnya, syukur kita takkan pernah bisa membalas segala karunia-Nya. Oh, fenomena yang tertancap di atas bumi pertiwi juga terjadi saat ini, menutup hati dari kebenaran. Seribu macam alasan terjebak di kegelapan. Allah yang maha sempurna, Dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta adalah anugerahnya, sepatutnya mensyukurinya. Buka hati kita. Ya Allah, ya Engkau lah ya Tuhanku. Tak satu pun kulihat cacat semua ciptaanmu, tak satu pun kulihat semua sia-sia. Begitu indah semua tercipta dengan sempurna.
Namun mengapa kita semua selalu dengki? Tak perlu kita semua menyombongkan diri. Mengapakah kita selalu serakah, selalu gundah, selalu resah dan gelisah? Ya Allah, ya ampunilah kami yang tak pernah mensyukuri, selalu lupa diri. Hanya kepadamulah aku kembali, hanya kepadamulah aku berserah diri. Doaku untuk sucikan diri, ampunanmu bersihkan hati. Oh Tuhanku, berikanlah aku ampunan, hapuslah semua dosa yang ada. Yang maha sempurna, Dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta adalah anugerahnya, sepatutnya mensyukurinya. Buka hati kita. Ya, Beat Beat cinta hakiki, satu yang maha sempurna. Apakah kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan syukur ketika kita pejamkan mata untuk malam ini dan kembali membuka mata untuk esok hari, menatap kembali hidup kita yang telah diberikan sempurna olehnya? Apakah kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur atas helaan nafas udara yang masuk ke dalam rongga dada, memompa semua aliran darah? Alhamdulillah kita masih bisa menapaki jalur hidup ini, berikan arti terhadap fitrah diri. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kita raih kembali kesempurnaan makhluk ilahi. Yang maha sempurna, Dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta adalah anugerahnya, sepatutnya mensyukurinya. Buka hati kita. Satu yang maha sempurna, Dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta adalah anugerahnya, sepatutnya mensyukurinya. Buka hati kita. Allah yang maha sempurna. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada dalam rubrik Keluarga Sakinah bersama saya Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai suami teladan pengayom keluarga. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, kita dengarkan dulu reportase lapang oleh Fatimah Az-Zahra berikut ini. Reportase. Sekarang saya sedang berada di kawasan Sinambarang, Jero Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Ros. Baik Bu Ros, Ibu, bila rumah tangga goncang atau berantakan, menurut Ibu siapa yang paling bertanggung jawab? Ya harus tanggung jawab bersama. Menurut Ibu Ros, seperti apa sih suami teladan itu? Suami teladan itu yang memenuhi kewajibannya, tanggung jawab. Menurut Ibu, kira-kira susah nggak ya menjadi suami teladan? Ya bagaimana ngejalaninnya ya? Ya kalau dibilang susah ya enggak. Kan itu udah suatu kewajiban. Bekal apa yang harus dimiliki agar seorang suami bisa menjadi suami teladan? Ya terutama iman. Iya, terus menjalaninya dengan baik, dengan tanggung jawab gitu. Iya, dengan penuh tanggung jawab. Ada nggak peran istri sehingga seorang suami bisa menjadi suami teladan atau tidak? Ya ada, harus ada. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Sinambarang, Jero Bogor. Fatimah Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Ya, terima kasih kepada Fatimah Az-Zahra. Oke,
tadi kita telah sama-sama mendengar pendapat salah seorang anggota masyarakat mengenai suami teladan pengayom keluarga. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ustazah Ratu Erma Rahmayanti. Ustazah, saat ini banyak rumah tangga yang berantakan, suami menganiaya istri atau istri mengkhianati suami, anak-anak jadi berperilaku liar. Sepertinya banyak menjadi tema dalam sinetron-sinetron di Indonesia. Nah, bagaimana mengenai kondisi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Arini dan pendengar yang budiman. Kita sangat prihatin tentunya dengan ada kejadian seperti itu, ya. Sebenarnya kan tujuan rumah tangga bukanlah untuk menciptakan kekerasan, ya. Bukan juga untuk penganiayaan atau perselingkuhan dan hal-hal yang buruk lainnya. Tetapi rumah tangga itu dilaksanakan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan dan kesucian. Nah, kalaupun sekarang diopinikan bahwa rumah tangga itu tempat yang buruk bagi perempuan karena mereka mengalami kekerasan di dalam keluarga, ya. Sekalipun memang faktanya ada, tapi ini merupakan propaganda yang menyesatkan. Kita tidak boleh ya terjebak dengan propaganda ini karena jelas-jelas ada tujuan untuk merusak gambaran sebuah keluarga. Sebenarnya berantakan atau tidaknya rumah tangga bukan karena faktor institusi keluarga itu sendiri, tapi karena peran orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam perjalanan rumah tangga itu selalu ada riak-riak ataupun gelombang permasalahan gitu. Lalu dalam keluarga, siapa yang paling bertanggung jawab bila biduk rumah tangga tersebut goyah atau hancur di tengah jalan? Iya, tentu saja suami sebagai kepala keluarga paling bertanggung jawab dalam masalah ini, ya. Ia merupakan aktor utama yang punya peran penting menjaga keutuhan keluarga. Ibarat seorang kapten kapal, ia yang paling tahu kemana kapalnya akan berlayar. Dan ia paling menguasai medan. Jadi ketika ada gelombang maupun ancaman ya terhadap kapalnya, dia akan sigap segera mencari cara untuk mengantisipasi bagaimana supaya kapalnya tidak terbawa gelombang atau bahkan karam. Nah, demikianlah dalam hal ini Islam telah menetapkan suami itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, ya. Nah, Rasulullah SAW ya pernah bertanya pada seorang perempuan, apakah Anda sudah bersuami? Dijawab oleh perempuan itu, iya. Kemudian Rasul melanjutkan, suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Nah, dari pernyataan Rasul tadi, ini kan menunjukkan suami itu yang dapat membawa keluarganya ke surga ataupun ke neraka. Nah, kalau suaminya itu berusaha ya membuat suasana taat ya pada keluarga, kemudian menggiring istri dan anak-anaknya itu untuk melakukan ketaatan pada Allah, niscaya maka suasana rumah itu akan tentram ya, akan menjadi seperti di surga. Nah, masing-masing mereka merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau suami ini mengajak keluarganya untuk maksiat, ya, menyalahi perintah Allah, maka tentu suami ini memandu keluarganya untuk menuju ke neraka. Nah, itulah ungkapan yang dimaksudkan ya oleh Rasul tadi. Sehingga di sini suamilah yang menjadi kunci utama, begitu. Wah, Ustazah, bila suami yang menjadi penanggung jawab utama keluarga, betapa beratnya tanggung jawab seorang suami tersebut. Nah, lantas bagaimana seharusnya seorang istri memandang masalah ini? Ya, tentu memang tidak ringan tugas suami itu, dan sudah harusnya istri memahami peran suami yang berat ini. Ya. Dia harus mendukung ya terlaksananya peran suami itu, jangan malah membebani dengan banyaknya tuntutan-tuntutan. Nah, bagaimana caranya dukungan istri terhadap suami? Si istri ini harus melakukan ketaatan terhadap apa yang diminta atau diperintahkan oleh suaminya dalam rangka melaksanakan tugas suami tadi, kan gitu. Nah, kalau istri tidak memahami betapa beratnya tugas suami dalam memandu rumah tangga, nanti yang terjadi adalah egosentris pribadi
perempuan yang didasarkan hawa nafsu yang akan melakukan banyak tuntutan tanpa memperhatikan pihak laki-laki. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ego suami sebagai laki-laki juga akan muncul karena terangsang ya dengan sikap istri yang tidak paham tadi. Nah, sudah bisa dibayangkan kan kalau itu yang masing-masing mengedepankan egonya, tidak ada yang mau mengalah. Nah, banyak hak dan kewajiban yang akan terlalaikan. Iya. Nah, pendengar yang budiman, sudah mulai jelas ya bagaimana gambaran tentang suami sebagai pengayom keluarga. Lalu bekal-bekal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang suami teladan? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur itu sifat mulia, hindar dari tamak haloba. Rasa cukup apa yang ada, hati tenang, hidup sejahtera. Mari amalkan rasa bersyukur, hidup bahagia, aman dan makmur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur itu banyak caranya, taat beribadah, tekun berusaha, saling membantu, berkasih sayang, murah senyuman, mulus sedekah. Marilah kita beramal bersama, rasa bersyukur kita suburkan. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur,
of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita sedang membahas topik suami teladan pengayom keluarga. Baik, mari kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Ustazah, tadi telah dijelaskan bahwa tugas orang suami itu sangat berat sekali. Nah, kemudian apa nih bekal untuk menjadi seorang suami teladan itu? Ya. Baik Mbak Arini dan pendengar yang budiman, tentu saja yang pertama adalah bekal ilmu dan pemahaman bagaimana peran ya seorang suami di rumah tangga. Seorang kepala keluarga ya itu punya tanggung jawab terhadap satu, nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, pendidikan agama bagi istri dan anak-anaknya ya. Yang ketiga, jaminan perlindungan dan keamanan. Nah, jadi suami ini harus punya ya pemahaman tentang tanggung jawab dia terhadap istri dan anak-anaknya tadi. Berarti ya. Ini kewajiban suami gitu. Betul. Nah, yang kedua, harus punya kepribadian yang matang. Nah, suami harus matang dalam berpikir dan bertindak. Dan dia harus memiliki pengendalian emosi yang cantik. Saat kapan ia bersikap tegas ya, dan saat kapan ia harus lemah lembut. Nah, dia ya dalam mengajak anggota keluarga untuk taat pada Allah dan Rasulnya mesti melakukan pendekatan dengan lembut ya, supaya tidak keluarganya itu tidak merasa terpaksa ya saat menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian saat anggota keluarganya itu hampir tergelincir kepada kemaksiatan, tentu saja suami harus punya sikap tegas ya. Dia tidak boleh terbawa atau terpengaruh ya dengan rayu atau rayuan atau perasaan-perasaan yang sayang gitu ya terhadap istri dan anaknya, padahal ternyata sikap dia itu justru akan menjerumuskan keluarganya. Nah ya, jadi ini bekal penting ya bagi suami yang teladan adalah bekal ilmu pemahaman serta kepribadian yang matang. Ustazah, berarti kalau begitu apakah seorang wanita ini harus mencari seorang pria yang faqih fiddin baru ia menikah gitu? Nah, bagaimana bila yang kemudian melamarnya itu adalah orang yang awam dalam masalah agama? Saat akan membangun rumah tangga, Islam telah merintahkan kita untuk bertindak teliti. Tidak boleh tergesa-gesa hanya karena masalah cinta. Jadi harus difikirkan, dicermati dengan matang supaya tidak menyesal di kemudian hari gitu ya. Rasul SAW pernah mewanti-wanti kepada para orang tua dalam sabdanya, jika seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah ia ya. Nah, apabila kalian tidak melakukannya, artinya tidak menerima lamaran orang tersebut, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika itu terjadi? Jawab Rasul, jika seseorang datang pada kalian dan kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Dan Rasul mengatakan hal itu sebanyak 3 kali. Nah, ini bermakna penegasan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti yang akan melamar itu awam tentang agama, ini perlu ada perlakuan khusus dari keluarga perempuan agar si pelamar belajar memahami Islam terlebih dulu. Nah, ada waktu yang kita berikan ya kepadanya sebagai kesempatan bagi dia menambah pengetahuan agamanya. Nah, kalau waktu yang kita berikan itu tidak digunakan ya oleh dia, maka sudah pasti kita tidak akan memilih pilihan yang jelas-jelas akan merugikan kita ya. Nah, kita bisa bilang pada dia, maaf ya, kami tidak bisa menerima Anda sebagai menantu misalnya ya, atau si perempuannya
maaf, Anda tidak bisa menjadi suami saya. Ini semuanya karena Allah semata, gitu ya. Nah, sikap tegas ini harus kita miliki. Karena kan pernikahan itu bukan taruhan, ya. Tapi pernikahan adalah satu titik dari garis kehidupan yang harus kita jalani dengan hati-hati agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itu ya. Ini yang harus kita camkan dengan baik, gitu. Nah, Ustazah, sekarang berbicara mengenai keteladanan. Nah, seperti apa contoh keteladanan seorang suami itu agar para suami dan calon-calon suami bisa mengikuti langkah-langkahnya? Ya, baik. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, ya. Pertama, suami itu harus jadi rujukan keluarga. Suami adalah tempat mereka bertanya saat ragu menghadapi satu persoalan. Suami juga menjadi tempat berlindung istri dan anak-anaknya, dan istri dan anaknya itu merasa nyaman bersamanya. Nah, Rasulullah SAW sendiri juga begitu, ya. Beliau berusaha membuat istrinya tersenyum, bersenda gurau dengan mereka. Dan tidak jarang, ya, Rasul dengan ringan tangan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan itu dilakukannya untuk menyenangkan istrinya agar istri tidak merasa berat melakukan tugasnya, ya. Nah, kemudian bagaimana juga sikap seorang suami kepada atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Ini pun telah dicontohkan oleh Rasul SAW, betapa Rasul itu sangat mencintai anak-anak, ya. Beliau sisakan waktunya dari sekian banyak waktu yang ada, ya, terkait dengan tugas beliau, ya. Beliau senantiasa mengusap kepala anak-anak, menyapanya dengan baik dan ramah dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang ingin saya tegaskan dalam hal ini, supaya suami menjadi suami teladan itu ternyata faktornya adalah ketika dia sudah menjalankan perannya secara baik, ya, yaitu menjadi penanggung nafkah, ya, menjadi pembimbing dan pendidik dalam agama, ya. Dan dia juga menjadi pelindung bagi keluarganya. Nah, di saat itu maka istri dan anak-anaknya itu akan taat, ya, akan taat dan patuh kepada suami. Nah, jadi akan dijadikan contoh, ya, sosok suami seperti itu, dan akan diikuti oleh anak-anaknya kelak, gitu. Baik, pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti tentang suami teladan pengayom keluarga. Oke, buat pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan keluarga. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah, Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.